Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alna asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menerangkan kitab Fiqih Syafi'i lil Mubtadi'in yang dikarang oleh Ahmad Mahmud Abu Hasubah, yang terjemahannya, yaitu saya akan menerangkan hari ini tentang bab puasa. Jadi yang pertama, pengertian secara puasa dalam bahasa, yaitu menahan diri. Menahan dari apa? Dari kemarahan dan dari emosi kita dan dari hawa nafsu kita yang biasa kita kerjakan sehari-hari, yang perbuatan tercela yang menghindarkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum puasa yaitu wajib atas seluruh muslim yang sudah balik, mampu dan berakal. Apabila seorang itu belum balik, misalnya anak kecil, maka ia tidak wajib akan berpuasa. Yaitu yang ketiga, yaitu pensyariatannya. Kapan sih pensyariatannya puasa itu? Pensyariatan puasa yaitu tahun kedua Hijriah, semasa Rasulullah dan sahabiah. Yang selanjutnya ada syarat sah berpuasa. Apa aja itu? Yang pertama ada Islam. Kenapa Islam? Karena orang Islam wajib berpuasa dengan catatan keislamannya penuh sehari. Misalnya paginya dia sahur, melaksanakan puasa dengan sahur, dan siangnya dia berubah kepercayaan menjadi Kristen atau murtad, maka puasanya batal, hukumnya batal. Yang kedua ada mumayyiz, dengan catatan maka orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiga ada suci dari haid dan nifas, karena ini menyangkutkan dengan batalnya puasa ataupun kesucian dalam berpuasa. Yang ketiga, cara menentukan awal Ramadan. Gimana itu? Yang pertama, ru'yatul hilal, yaitu mengamati tanggal 29 Sya'ban, di senja tanggal 29 Sya'ban. Jika di antara orang atau lebih yang melihat hilal, kemudian dia bersaksi dan diambil sumpahnya di depan hakim, maka malam itu pasti adalah Ramadan. Yang kedua ada istiqmal, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban sebagai 30 hari. Apabila bulan tidak mampu dilihat disebabkan adanya mendung atau tidak ada saksi yang terpercaya, maka bilangan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian hari besoknya dipastikan adalah bulan Ramadan. Yang keempat, yang pertama niat, yaitu yang tak cukup dengan niat tapi juga dengan hati. Gimana caranya? Misalnya kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi shauma Ramadana. Itu tidak cukup dengan lisan kita tapi dengan hati kita. Ya Allah, aku berniat juga dengan diriku sendiri, aku ini berpuasa. Yang kedua yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum sengaja, ataupun berjima pada siang hari, ataupun yang lainnya. Karena itu adalah mudarat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang untuk kita pada bulan Ramadan dan puasa itu juga. Selanjutnya, hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Kenapa puasa Senin Kamis? Karena Rasulullah SAW mensyariatkan sunnah kepada kita untuk berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua ada puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang ketiga puasa nisfu Sya'ban. Yang keempat ada puasa Asyura. Yang kelima puasa Arafah. Yang keenam puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa puasa 6 hari bulan Syawal? Karena Rasulullah SAW bersabda kepada kita, barang siapa yang mengerjakan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti ia mengerjakan puasa 1 tahun full dia berpuasa. Yang ketujuh yaitu puasa bulan Rajab dan Sya'ban. Yang ke-8 puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Ada adab dalam puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka ketika berbuka dengan kurma dan semisalnya, karena itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW kepada kita untuk berbuka dengan kurma. Yang kedua ada makan sahur. Kenapa makan sahur? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan sahur
maka pasti ia akan mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan perkataan kotor seperti mencela ataupun yang lainnya. Yang keempat, tidak berbekam dan semisalnya. Kenapa tidak berbekam? Karena hal ini akan melalaikan dan melemahkan manusia pada siang puasa. Karena tujuan puasa kita adalah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada mandi janabah sebelum subuh. Kenapa mandi janabah? Karena itu adalah untuk mensucikan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Yang keenam, meninggalkan yang menyenangkan nafsu seperti harta dunia ataupun yang lainnya, karena itu akan terlena sebagai dunia. Yang ketujuh, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketujuh, ada catatan. Ini catatan yang sangat penting. Yang pertama, barang siapa yang ingin ibadah sunnahnya dibatalkan, maka diperbolehkan jika ada uzur. Jadi teman-teman sekalian, apabila kita mengerjakan ibadah sunnah ataupun ibadah sunnah seperti puasa sunnah ataupun salat sunnah, itu boleh dibatalkan pas lagi ada uzur. Misalnya puasa sunnah, kita sedang keadaan sakit, maka kita boleh membatalkannya. Yang kedua ada dan barang siapa yang puasa qada Ramadan, maka tidak boleh membatalkannya. Kenapa tidak boleh? Karena barang siapa yang ini sudah melalui syariat, barang siapa yang ingin mengqada puasa pada Ramadan dan di hari seperti biasanya, maka tidak boleh mengqada puasa di hari tersebut. Yang ke-8, ada hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ini semua hal itu pasti ada yang dimakruhkan dan dibenci oleh Allah. Makruh itu apa sih? Makruh itu adalah apabila kita mengerjakannya tidak mendekati haram, tapi dibolehkan, tidak mendapat dosa. Yang pertama yaitu ada berlebihan dalam berkumur atau istinsyak. Kenapa? Karena apabila kita berkumur atau istinsyak, kita tidak tahu apakah dari mulut kita itu tersisa air yang ketika sisa air itu masuk dalam tubuh kita, atau istinsyak di istinsyak itu masuk dalam hidung kita dan masuk ke tubuh kita yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua ada meninggalkan adab dan sunnah. Ini sudah makruh. Yang ketiga wisol. Wisol itu apa teman-teman? Wisol adalah biasanya Rasulullah melakukan wisol ini. Wisol adalah puasa 3 hari berturut-turut tanpa berbuka kecuali hari ketiga tersebut. Dan jarang orang biasanya puasa wisol tersebut. Yang selanjutnya mengunyah permen karet. Kenapa mengunyah permen karet? Karena kita tidak tahu apakah saripati permen itu membatalkan puasa atau tidak. Yang selanjutnya ada bersiwak pada sholat zuhur. Kenapa bersiwak sholat zuhur? Karena Allah telah berfirman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa, maka bau mulutnya seperti minyak kasturi. Yang selanjutnya yaitu menyicipi makanan. Ini sudah sering terjadi kepada kita. Boleh kita menyicipi makanan asalkan tidak tertelan ke dalam tubuh kita, hanya cukup di lidah saja. Ada puasa yang diharamkan. Kapan itu aja? Kapan aja itu? Yang pertama pada saat perayaan Idul Fitri. Ini sudah pasti. Yang kedua puasa hari tasyrik. Yang ketiga berpuasa pada hari syak, yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban, yang pasti itu meragukan. Apa kita tidak tahu kapan apakah itu puasa? Karena kita tidak tahu, kita tidak melihat hilal dan kita tidak tahunya. Yang selanjutnya itu berpuasa paruh kedua bulan Sya'ban. Yang selanjutnya puasanya seorang istri jika suaminya sedang di rumah dan belum meminta izin. Bukan. Kapan aja itu? Pada hari Jumat. Yang pertama ada pada hari Jumat saja. Jadi dia puasa hari Jumat saja. Jadi dia tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa hari Jumat. Yang selanjutnya ada puasa pada hari Sabtu dan Minggu. Karena apa? Karena hari Sabtu dan Minggu adalah hari-hari orang Nasrani dan Kristen. Yang selanjutnya ada puasa dari sepanjang tahun ke tahun kecuali 2 hari raya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kesehatan manusia di jangka waktu pengolahan tubuhnya. Ada pembatal puasa.
Batal puasa ini sangat sering dilakukan oleh orang pada saat puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini sering terjadi di Indonesia, yang memalukan sekali di Indonesia. Orang Islam padahal dia makan dan minum dengan sengaja di warteg ataupun dimanapun dia, dengan tutup horden atau terserah di mana dia. Allah Maha tahu dan kita sendiri tinggal bertawakal. Yang kedua yaitu masuknya suatu ke dalam lambung. Masuknya suatu dalam lambung ini bisa melalui telinga ataupun mulut atau hidung. Dimanapun ia masuk, maka itu akan membatalkan puasa. Yang ketiga ada muntah dengan sengaja. Yang keempat ada berjimak dengan sengaja pada siang hari. Berjimak ini suatu perbuatan tercela yang diharamkan oleh Allah di bulan puasa pada siang hari, karena Allah tidak menyukai ini. Dan berjimak ini pasti ada kafarahnya sendiri. Yang selanjutnya ada haid dan nifas. Yang selanjutnya ada menelan ludah dan dahak yang keluar dari mulut. Aslinya kita boleh menelan ludah dan dahak, asalkan ludah dan dahak itu ada di hidung kita, masuk melalui kerongkongan. Dan apabila kita memuntahkan dan memain-mainkannya, apabila di mulut, sudah di keluar mulut dan kita hisap lagi, maka itu akan membatalkan puasa kita. Selanjutnya itu masturbasi. Yang selanjutnya suntik cairan infus. Kenapa suntik cairan infus? Karena kita tidak tidak minum dari cairan tersebut, tapi dengan suntik itu akan memasukkan cairan tersebut dan tubuh akan mengolahnya sendiri, dan itu akan membatalkan puasa. Yang selanjutnya ada gila dan murtad. Yang selanjutnya, yang terakhir, masuknya air saat berkumur atau istisyak, dan itu akan membatalkan puasa. Ada sebab diperbolehkannya tidak berpuasa. Apa aja sih? Yang pertama, safar, dengan catatan tidak untuk bermaksiat. Jadi safar itu tidak melakukan kemaksiatan, misalnya ke tempat dugem, mohon maaf, ataupun selainnya. Dan safar itu mempunyai catatan asalkan minimal perjalanan itu ada 85 km atau lebih. Yang selanjutnya sakit ini ada catatannya juga. Apabila sakit itu apabila sakit itu tidak menghalangi puasa kita. Yang selanjutnya membayar fidyah. Yang pertama dengan catatan bagi orang tua jompo dan orang yang tidak dapat sembuh atau mati. Yang selanjutnya ada qada dan fidyah. Selanjutnya ada hukuman bagi orang yang berjima pada siang hari. Kenapa sih? Mungkin dia lupa karena puasanya yang pertama. Yang kedua, mungkin ia sengaja, bukan karena suatu alasan pun. Yang selanjutnya ada kafarah bagi orang yang berjima pada siang hari. Ini sudah saya katakan, berjima itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari pada bulan Ramadan. Dan ini adalah kafarah bagi orang yang berjima pada siang hari. Yaitu pertama, membebaskan budak laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, jika tidak ada, maka berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Maka ini berat sekali, ikhwah. Makanya jangan sekali-kali kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin, dan setiap orangnya diberi 1 mud atau 600 gram. Dan kapan sih kafarahnya gugur? Orang banyak bertanya itu, karena itu memberatkan dia gitu. Banyak orang yang mengeluh, kenapa sih 2 bulan? Tapi ini sudah syariat. Kenapa sih puasanya 2 bulan? Nah, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kepada orang, kapan sih kafarahnya gugur? Yaitu pada saat sang penanggung, yaitu yang berjima pada siang hari, saat sang penanggung yaitu meninggal ataupun gila. Dan orang banyak yang bertanya, cara berpuasa gimana sih cara puasa kafarahnya? Cara berpuasa kafarahnya yaitu berpuasa secara berturut-turut selama 2 bulan, dan apabila ia sakit maka ia boleh berhenti
Dan apabila sakit itu telah hilang ataupun sudah pergi jauh dari dirinya, maka tetap wajib dia melaksanakan puasa tersebut. Kita membahas bab baru. Ini dekat-dekat Ramadan juga, dan biasanya orang itu melakukannya pada saat malam Lailatul Qadar ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada bab iktikaf. Secara bahasa iktikaf adalah berdiam diri untuk melazimi sesuatu. Dan hukumnya adalah sunnah apabila ia bernazar untuk iktikaf pada malam Lailatul Qadar itu pun, maka itu adalah wajib baginya. Yang kedua ada syarat sah orang yang iktikaf. Apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama ada niat. Diam dalam hati, ya Allah, aku beriktikaf karenamu dan mencari ridhomu pada malam Lailatul Qadar ini dengan mencari pahalamu dan mencari malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Yang selanjutnya yaitu berdiam diri dalam masjid dalam keadaan tidak junub, haid dan nifas, bersih dari najis. Rukun iktikaf. Apa sih rukun iktikaf itu? Yang pertama Islam. Apabila ia bukan Islam, maka tidak boleh untuk beriktikaf. Yang kedua berakal. Apabila ia gila atau minum khamr yang menyebabkan akalnya hilang, maka tidak boleh beriktikaf. Yang selanjutnya tidak junub, yaitu iktikaf juga merukunkan kepada kita untuk suci dari apapun dan dimanapun. Yang selanjutnya tidak haid dan nifas. Pembatal iktikaf yaitu yang pertama mabuk, murtad, gila yang menyebabkan hilang akalnya ataupun murtad dari Islam, misalnya yang pagi dia Islam dan siangnya langsung batal puasa karena murtad. Yang kedua keluar dengan sengaja tanpa uzur sedikit pun. Yang ketiga berjima. Yang selanjutnya haid dan nifas. Yang selanjutnya ada nazar iktikaf. Apa sih nazar iktikaf itu? Nazar iktikaf itu adalah nazar yang dibuat orang dan harus dilakukan dan hukumnya wajib. Dan nazar iktikaf itu boleh batal, malah bisa batal apabila muktakif melanggar dari salah satu pembatal iktikaf tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.